Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Mayasari. Saya dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul kalimat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul kalimat. Kalimat itu sendiri adalah kesatuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang menggunakan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Nah, dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya, kalimat dengan ragam resmi baik lisan maupun tertulis harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki dua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Selanjutnya yaitu pola kalimat dasar. Pola kalimat adalah sebuah pola atau susunan yang terdiri dari beberapa unsur kalimat yang akhirnya membentuk sebuah kalimat utuh. Umumnya unsur penyusun kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Namun, sebuah kalimat sebenarnya sudah bisa berdiri hanya dengan subjek dan predikatnya saja. Yang pertama yaitu subjek plus predikat. Pola kalimat dasar yang pertama adalah subjek plus predikat. Pola ini merupakan pola dasar yang paling sederhana jika dibandingkan dengan yang lainnya. Contoh kalimatnya adalah ibu memasak. Ibu sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Yang kedua yaitu subjek plus predikat plus objek. Pola kalimat dasar yang kedua ini biasanya jenis pola kalimat yang satu ini dipakai dalam kalimat deklaratif aktif dan kalimat aktif transitif. Contohnya yaitu ibu memasak telur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan telur sebagai objek. Ketiga yaitu subjek plus predikat plus pelengkap. Pola kalimat dasar yang satu ini lebih sering digunakan dalam contoh kalimat deklaratif aktif, intransitif. Contohnya yaitu tubuhnya berlumuran peluh. Tubuhnya sebagai subjek, berlumuran sebagai predikat, dan peluh sebagai pelengkap. Yang keempat yaitu subjek plus predikat plus K. Pola yang satu ini biasa diaplikasikan pada kalimat deklaratif, aktif intransitif, dan kalimat aktif intransitif. Contohnya yaitu ibu memasak di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, di dapur sebagai keterangan tempat. Yang kelima yaitu subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Pola kalimat ini pola yang paling umum dan banyak digunakan. Contohnya yaitu ibu memasak telur di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, telur sebagai objek, di dapur sebagai keterangan tempat. Selanjutnya yaitu yang keenam, subjek plus predikat plus objek plus pelengkap. Contoh kalimatnya yaitu ibu membelikan ayah kemeja baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, ayah sebagai objek, kemeja baru sebagai pelengkap. Selanjutnya yaitu subjek plus predikat plus pelengkap plus keterangan. Pola kalimat ini contohnya yaitu anak-anak bermain bulu tangkis di lapangan. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bulu tangkis sebagai pelengkap, dan di lapangan sebagai keterangannya. Selanjutnya yaitu subjek plus predikat plus objek plus pelengkap plus keterangan. Pola yang satu ini merupakan pola kalimat yang paling kompleks lantaran semua unsur kalimat terkandung di dalamnya. Contohnya yaitu ibu memasak telur sendirian di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, telur sebagai objek, sendirian sebagai pelengkap, di dapur sebagai keterangan tempat.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Hal yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tunggal yaitu dengan adanya satu informasi saja yang didapat dari kalimat tersebut. Contohnya yaitu, orang itu guru kami. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal. Contohnya yaitu, Santi menjahit baju dan Yuli membuat jus. Selanjutnya jenis kalimat berdasarkan isi. Yang pertama yaitu kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Ciri-ciri dari jenis kalimat berita diantaranya berisi informasi, intonasinya netral, tulisan diakhiri tanda baca titik. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Agung sedang mengejar pencuri motor. Yang kedua, aku tidak ingin ikut ke pasar. Selanjutnya yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang suatu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Ciri-ciri dari kalimat ini diantaranya berisi pertanyaan, tanggapannya berupa jawaban. Dalam ragam tulis, kalimat ini diakhiri tanda baca tanya. Contohnya, bagaimana keadaan kamu sekarang? Kapan kamu menyelesaikan pekerjaan rumah? Kalimat selanjutnya yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari kalimat perintah ini diantaranya berisi perintah, intonasinya perintah agak naik, tanggapannya berbentuk perbuatan atau tindakan. Kalimat ini diakhiri tanda baca seru. Contohnya yaitu, ayo kita berangkat sekarang. Segera rapikan kamarmu. Selanjutnya yaitu kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan. Ada beberapa ciri dari jenis kalimat seruan, diantaranya bernotasi tinggi dan diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya yaitu, selanjutnya yaitu jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Yang pertama yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Dalam ragam tulis, kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik 2 yang berfungsi untuk membedakan dengan kalimat penjelas. Contohnya, apa kamu besok ingin aku antar ke toko? Selanjutnya kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan orang lain. Adapun ciri-ciri dari kalimat tak langsung diantaranya, 1. Tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, ada perubahan kata ganti orang. Yang ketiga, bisa ditambah konjungsi bahwa. Selanjutnya yaitu syarat kalimat yang efektif. Pada dasarnya, sebuah kalimat dapat dibentuk oleh klausa yang terdiri atas subjek dan predikat dengan penambahan objek, pelengkap, maupun keterangan yang diakhiri dengan tanda baca titik, tanya, atau seru. Jika tidak tepat, penambahan-penambahan tersebut dapat membuat kalimat yang dibuat menjadi tidak efektif. Nah, dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Nah, yang pertama syarat kalimat itu efektif adalah sesuai dengan EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Selanjutnya yaitu kalimat harus sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Selanjutnya yaitu tidak boros dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak, menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang dirumuskan pasti atau ringkas, agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Selanjutnya yaitu tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari
arti tafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.